Hai semuanya, kenalin nama aku Rosa Ansaf. Dan hari ini adalah video pertama aku di channel ya We Care We Speak. Dan mungkin kita akan ketemu dalam beberapa video ke depan dan mungkin akan seterusnya. Ya, semoga. Jadi intinya di sini aku mau berkenalan dulu dengan kalian. Semoga kita berteman baik ya, teman-teman. Dan ya, hari ini aku bakalan ngebahas tentang mental health. Atau mungkin hari ini banyak banget informasi tentang mental health di luar sana, tapi ternyata masih banyak banget stigma negatif ataupun juga isu-isu yang salah kaprah. Sebelum kita lanjut ke problemnya, ada baiknya mungkin kita tahu dulu definisi sehat secara mental itu tuh apa, biar definisinya kita tahu dan gak abstrak lagi nih konsepnya di kepala kita. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang dapat mewujudkan potensi dirinya sendiri dan juga dia akan bisa mengatasi tekanan di dalam hidupnya, berfungsi secara produktif, berkontribusi kepada komunitasnya, memahami kemampuan dirinya, dapat mengelola stres, dan juga beradaptasi dengan baik. Dan yang kedua mungkin ada definisi dari Musfir bin Said tahun 2005. Individu yang sehat secara mental adalah individu yang mampu memikul tanggung jawab atas hidupnya, mampu menghadapi rintangan atau hal yang menghadang keinginannya, diiringi kemampuan menerima realitas hidup, disertai keriduan dan kebahagiaan. Nah, kesehatan mental itu tuh berperan penting banget dan kita nggak bisa remehin itu atau membeda-bedakan sama penyakit fisik. Karena dua-duanya tetap satu kesatuan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita lagi demam, teman-teman gimana rasanya? Pasti kayak rasanya lemes, kelayangan, dan gak enak lah untuk bisa berkegiatan kan. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga jadinya akan kurang optimal kan. Nah sama aja kayak penyakit ataupun gangguan mental. Dimana misalnya kalau kita lagi banyak banget pikiran negatif, atau mungkin kita ngerasa gak confident, kita ngerasa gak worth, kita ngerasa kayak harga diri kita tuh rendah banget gitu. Nah gimana caranya kita untuk bisa berani atau percaya diri tampil di hadapan publik. Sementara mungkin ada tuntutan untuk bisa ngobrol di depan banyak orang. Jadi itu mengganggu kita kan, mengganggu keoptimalan kita dalam bisa produktif ataupun juga berkontribusi di komunitas kita. Nah hari ini banyak banget orang-orang yang masih nganggep kalau misalkan sakit mental atau gangguan mental itu tuh gara-gara dia kurang iman. Dia tuh biasanya dibilang kayak kurang bersyukur atau juga dibilang kayak mungkin kurang ibadah. Nah, itu tuh sebenarnya pernyataannya bisa jadi benar, tapi bisa juga jadi salah. Jadi nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga gitu. Kenapa nggak sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah? Karena banyak banget penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan sakit. Misalnya, kita ambil contoh di sakit fisik ya. Kalau misalkan kita sakit fisik, bakalan banyak banget penyebab yang bisa kita turunin. Misalnya, mungkin pola makannya, mungkin pola tidurnya, mungkin juga kurang olahraga, atau ada genetik, ada virus juga, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi kayak kita nggak bisa banget langsung bilang kalau kamu sakit flu itu karena kamu nggak olahraga, atau kamu sakit flu karena kamu kena virus doang gitu misalnya. Ya kan bisa jadi kena virus tapi imunitasnya juga rendah gitu kan. Jadi dia gampang keserang dan ya lagi ada virus masuk ya udah sakit gitu kan. Jadi banyak banget hal yang bisa kita pakai untuk ngejelasin satu penyakit fisik. Penyebabnya banyak banget. Dan itu tuh sama aja kayak kalau kita ngejelasin penyakit mental. Banyak banget faktor-faktor lainnya yang menyebabkan penyakit mental. Misalnya, kita ambil contoh ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini tuh tentang kayak genetik, bisa jadi kan, terus juga mungkin senyawa kimia di otak, ada ketidakseimbangan di otaknya, itu bisa menyebabkan penyakit mental.
Selanjutnya ada faktor sosial ataupun lingkungan. Misalnya ada tekanan dari pekerjaan atau masalah keuangan dan juga lainnya. Terus ada iman dan juga spiritualitas. Ini adalah salah satu aspek yang penting untuk bisa mendukung seseorang dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Misalnya, kita itu nemu hal-hal yang nggak sesuai sama keinginan kita. Tapi kita percaya kalau misalnya takdir Tuhan itu tuh pasti baik. Dan ya, kita akan jauh lebih mudah menerima karena tadi kita punya konsep di mana kita percaya takdir Tuhan adalah takdir yang baik. Itu akan memudahkan seseorang menerima hal-hal yang nggak sesuai sama keinginannya atau nggak terkungkung sama ekspektasi ataupun juga kekecewaan dia lah gitu. Jadi penyebabnya tuh banyak banget teman-teman. Psikolog aja tuh sebenarnya perlu banget untuk dapetin banyak informasi karena dia juga perlu data untuk bisa ngeintervensi secara holistik. Jadi ya tadi harus bisa menetralkan pikiran-pikiran dari judgment tadi kurang iman atau nggak bersyukur atau langsung ngejudge seseorang nggak ibadah. Ya tadi sebenarnya bukan hal yang perlu diabaikan, perlu dipertimbangkan juga. Kita perlu memperbaiki dari aspek keimanannya, spiritualitasnya. Tapi ya tadi bukan berarti ketika seseorang itu tuh sakit mental dia langsung dihujani atau dijudge bahwa dia tuh kurang iman atau nggak bersyukur dan juga nggak ibadah. Teman-teman, ini dikit lagi videonya tapi hujan jadi maaf ya suaranya mungkin ada rintik-rintik sedikit, tapi intinya berhenti untuk ngejudge seseorang yang kena sakit mental. Dan mungkin kalian bisa mulai untuk edukasi sekitar kalian untuk paham kalau ternyata ya tadi banyak banget penyebab untuk seseorang bisa kena sakit mental. Dan ya, kalau kalian punya teman-teman yang mungkin lagi down atau punya masalah, kalian juga bisa bersikap dengan mendengarkan, jadi teman yang baik. Kemudian kalau misalkan emang terindikasi dia punya gangguan mental atau ternyata butuh bantuan profesional, kalian bisa arahin mereka untuk bisa datang ke psikolog atau psikiater. Yap. Video kali ini cukup sekian dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi di next video. Dan jangan lupa untuk berteman dengan cara subscribe WCWS Forum dan juga mungkin teman-teman bisa ikutan juga follow di @wecarryspeak.id dan juga kenalan sama aku di @rosaansaf. Dan ya, sampai ketemu lagi.